yang akan hadir dan kembali ke pelukan kamu sebentar lagi. Jadi di video kali ini kita akan membahas ya, seseorang yang akan hadir dan kembali lagi ke pelukan kamu sebentar lagi. Jadi kita akan lihat ya, mulai dari bagaimana energinya, bagaimana ciri-ciri detailnya dia ya, dan siapa dia sejatinya. Oke? Perlu kalian ketahui ya, bahwa ini sifatnya pembacaan energi general, pembacaan energi yang sangat luas. Jadi belum tentu cocok untuk kalian semuanya. Jadi saran dari aku, lebih ambil saja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi kamu yang rasa readingan ini gak cocok ya sama kamu, berarti gak usah dipaksakan ya. Artinya energi ini untuk orang lain, bukan untuk kamu. Oke, jadi nggak usah lama-lama guys, langsung saja. Di sini Clarissa akan mencoba tarik ya. Saya akan coba cari tarik energinya ya, seseorang yang akan hadir ke pelukan kamu. Kita akan lihat dulu ya, bagaimana energi dia, seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Bagaimanakah energi dia, seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu sebentar lagi. Bagaimana energi dia, seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu sebentar lagi. Kita akan lihat terlebih dahulu. Wow. Saya merasa ya, dia adalah seseorang yang sepertinya sempat pernah terpisah ya dengan kamu ya, karena adanya pihak ketiga yang berusaha masuk ke dalam hubungan kalian, sehingga membuat ya proses perjuangan hubungan kalian ini putus di tengah jalan di saat perasaan kamu masih begitu besar terhadap dirinya dia. Memang jika diingat ya, mungkin banyak sekali kelakuan dia yang sangat menyakiti perasaan kamu. Tapi kamu gak munafik bahwa kamu sampai detik ini sepertinya masih belum bisa sepenuhnya ya menghapus segala ingatan memori tentang dia. Bahkan ya, akhir-akhir ini saya merasa bahwa kamu tuh sering sekali ya merasakan kontak batin ya, mengingat dia meskipun kau dan dia sudah berjarak atau sudah putus ya di tengah jalan. Dan saya merasa bahwa dalam waktu dekat orang ini akan hadir kembali lagi ke pelukan kamu, karena gak cuma kamu aja yang merasakan vibrasinya, dia pun juga sama. Karena meskipun kalian sudah berjarak, meskipun kalian sudah tidak berkomunikasi, tapi orang ini masih sering ya membayangkan kamu ya. Maka di saat itulah kamu kepikiran dia. Karena seseorang yang terkadang membayangkan kita ya, itu vibrasinya juga akan masuk ya ke dalam relung hati kita ya. Jadi mungkin ada nih di antara kamu yang kenapa ya, kayak kamu tuh gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba kamu kepikiran seseorang dari masa lalu. Maka orang dari masa lalu itu dia sering membayangkan kamu, makanya kayak kamu tuh selalu mengingat dia ya. Oke, kita akan lihat lagi di sini guys. Saya akan coba tarik lagi energinya. Bagaimana energi dia, seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Bagaimanakah energi dia, seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Kita akan lihat ya. Wow, menarik ya. Saya merasa dia adalah seseorang yang sepertinya selalu bersikap dingin terhadap diri kamu, meskipun kamu selalu berusaha membahagiakan dia dengan cara kamu sendiri. Ya, kamu selalu menuruti keinginannya dan kamu selalu dituntut untuk menjadi apa yang dia inginkan ya, tapi tidak merubah keadaan. Karena selama dia menjalin hubungan dengan kamu, orang ini selalu gak romantis ya, selalu bersikap dingin terhadap diri kamu, sampai-sampai terkadang kamu tuh pernah berpikir ya, apa sih kurangku di mata kamu sehingga membuat ya diri aku ini seolah-olah musuh di mata kamu gitu. Padahal aku tulus ya, mau menerima kamu apa adanya ya. Dan aku tuh sudah menganggap bahwa kamu adalah bagian dari hidup aku. Tapi kenapa kau selalu bersikap dingin di hadapanku, seolah-olah kau sudah tidak mengharapkan ya diriku lagi. Kayak gitu. Dan di sini saya merasa bahwa di saat kalian sedang diam ya, dia sepertinya sedang merasa ya kehilangan sosok kamu. Makanya dia saat ini berusaha mencari cara bagaimana agar orang ini bisa masuk lagi ke dalam kehidupan kamu. Ya memang jika diingat nyesek juga ya.
jika diingat tuh banyak sekali kelakuan dia ini yang menyakiti perasaan kamu. Tapi kamu nggak munafik bahwa saat ini juga kayak kamu tuh masih berharap ya ada penyatuan cinta kembali dalam waktu dekat. Oke, saya akan coba tarik energinya. Kita akan lihat lagi bagaimana energi dia seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Bagaimana energinya seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Saya akan lihat ya, ambil satu kartu. Wow, menarik ya. Saya melihat dia adalah seseorang yang saat ini sepertinya sedang menghadapi ya suatu kesulitan hidup ya. Karena memang hanya kamulah satu-satunya orang yang selama ini ya selalu peduli terhadap dirinya dia. Bahkan kayak kamu tuh selalu ya berusaha membantu dia di dalam situasi apapun ya. Dia merasa ya mungkin pada saat dulu tuh dia bisa berbahagia tanpamu, tapi pada kenyataannya ya setelah dia meninggalkan kamu secara sepihak, bukan kebahagiaan yang dia dapatkan melainkan adalah suatu beban. Beban apa ya? Beban banyak sekali di sini ya. Mungkin beban finansial ya, atau mungkin beban rindu ya, atau mungkin beban kasih sayang. Karena saat ini sama sekali tidak ada seseorang yang memperhatikannya, nggak ada lagi seseorang yang sepeduli kamu, sehingga itulah alasan kenapa dalam waktu dekat orang ini akan hadir dan kembali ke pelukan kamu, gitu ya. Jadi kayak orang-orang itu baru menyadari kebaikan kamu setelah dia nggak sama kamu, seperti dia, ya. Mungkin dia tuh merasa dulu pada saat sama kamu ya mentang-mentang gitu ya, mentang-mentang kamu yang bucin ke dia, mentang-mentang kamu yang kejar-kejar dia, dia jadi seolah-olah itu memperlakukan kamu seenak dia sendiri, gitu ya. Tapi dia baru merasa setelah kau menjauh dari hidupnya dia, atau setelah dia berpisah darimu, dia baru merasakan bagaimana sakitnya terbebani ya, rasa rindu yang sangat luar biasa ya, kayak gitu. Terus saya melihat adanya energi lain ya, beberapa di antara mereka ini juga sepertinya saat ini sakit sekali ya, bukan sakit secara fisik ya menurut aku, tapi sakit secara mental. Karena ya mungkin ada di antara kamu tuh yang saat ini nggak bisa memaafkan dia gitu loh, sehingga kayak orang itu merasa sakit banget gitu, rasa sakit yang luar biasa tidak bisa diutarakan. Kita lihat lagi bagaimana energi dia seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Bagaimana energi seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Kita ambil satu kartu di sini. Wow, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sedang merenungi segala kesalahan yang pernah dia lakukan padamu. Karena selama dia menjalin hubungan dengan kamu, orang ini tidak cukup membahagiakan kamu, justru malah orang ini sering sekali ya membebani pikiran kamu ya dengan tindakan-tindakan bodoh ya yang dia lakukan tanpa memikirkan bagaimana konsekuensi terhadap hubungan dia bersama kamu gitu. Bahkan saat ini ya nasi sudah menjadi bubur, karena di antara kamu tuh saat ini sudah mulai ragu ya terhadap cintanya dia. Kayak kamu tuh sudah mulai merasa trust issue ya terhadap dirinya dia, itu karena segala kebohongan yang mungkin selama ini telah dia lakukan ke kamu. Bahkan di sini jika dilihat ya, bekas luka yang dia tinggalkan ini teramat dalam loh. Ya, karena di sini pisau ini melambangkan ya goresan luka di masa lalu, di mana luka yang telah dia goreskan ini wow, cukup dalam ya. Dan di sini saya melihat ya di antara kamu tuh saat ini sudah mulai belajar ikhlas ya. Artinya ya sudah belajar ikhlas, mengikhlaskan yang sudah terjadi ya. Mungkin kamu memaafkan sudah, tapi untuk menerima kehadiran dia yang kedua kalinya kamu masih bimbang di sini. Karena ada energi yang sangat besar ya melambangkan keraguan dari diri kamu. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana energi dia seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu? Bagaimanakah energi dia seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu? Mari saya akan lihat ya. Wow. Oke, saya merasa beberapa di antara mereka memang dia adalah tipikal seseorang yang sepertinya
Dia sebenarnya sangat sayang sama kamu ya, tapi orang ini dia tipikal seseorang yang playing victim ya. Dia suka memutarbalikkan fakta, karena siapa yang bersalah tapi siapa yang disalahkan. Kayak misalkan orang ini tuh dia udah ketahuan nih berbuat salah gitu ya dalam hubungan ini, tapi dia nggak mau disalahin, seolah-olah dia lempar batu sembunyi tangan ya. Dia lemparkan semua kesalahannya kepada kamu, sehingga kayak kamu ini merasa sebagai pasangan tidak pernah dihargai kehadiran kamu gitu. Dan bahkan saya melihat ya beberapa di antara kamu tuh juga sebenarnya sayang sama dia gitu, tapi tidak dengan perlakuannya gitu ya. Karena di sini tuh kayak kamu sepertinya berharap ya bahwa kehadiran dia ke dalam kehidupan kamu tuh mampu membawa pencerahan atau cahaya baru, tapi pada kenyataannya setelah orang ini hadir di dalam kehidupan kamu, dia membawa kegelapan baru. Jadi kayak membuat hidup kamu tuh rasanya lebih suram gitu. Tahu nggak sih, tujuan kita cari pasangan kan untuk kebahagiaan, untuk masa depan yang cerah. Tapi ternyata kamu bertemu dengan cinta yang salah ya. Kayak pada akhirnya tuh orang ini masuk justru malah membuat aura kamu gelap banget gitu loh ya. Kita cek lagi ya. Kita cek lagi di sini. Bagaimana energi seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu sebentar lagi? Bagaimana energi seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu? Bagaimana energi seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu? Kita akan lihat ya. Wow, ya, saya merasa menangkap adanya energi ya. Seseorang yang sepertinya masih belum sepenuhnya ya ikhlas melepas kamu gitu, karena kalian terpisah pada saat posisi kalian masih sama-sama saling mencintai satu sama lain. Aku paham ya bahwa dia banyak sekali rasa kekecewaan yang dia rasakan terhadap diri kamu, karena dia merasa bahwa kamu nggak dewasa seperti apa yang diharapkan, sehingga membuat orang ini tuh merasa nggak nyaman. Pada akhirnya dia menjauhi kamu ya, meskipun dia nggak nyaman sama kamu, tapi di belakang dia sebenarnya orang ini sosok seseorang yang sangat mencintai kamu. Tetapi karena mungkin pada saat dulu ya hidup kamu tuh dipenuhi dengan emosional ya, dipenuhi dengan gejolak-gejolak gejolak-gejolak energi yang membuat diri kamu marah ya, sehingga kayak kamu tuh tidak menyadari akan kekurangan kamu. Seperti itu ya, manusiawi ya, kadang kan manusia seperti itu ya, manusia selalu terlihat benar. Dan bottom decknya kita lihat ya, bottom decknya yang akan hadir dan kembali ke pelukan kamu ya. Di sini saya melihat dia adalah seseorang yang sepertinya sempat terluka ya karena ulahmu ya, tapi kamu gak sadar ya bahwa tindakan kamu ya ternyata mampu membuat orang ini merasa gak bisa memaafkan kamu ya, merasa tidak bisa menerima kehadiran kamu kembali ya, meskipun rasa cinta dia ke kamu masih begitu besar ya. Tetapi orang ini tuh kayak sepertinya masih belum bisa melupakan luka trauma lama akibat mungkin tindakan kamu gitu. Dan di sini kan dia terlihat ya bahwa sebenarnya dia sangat ingin meraih kamu, ingin menggandeng kamu kembali, tetapi dia ingat gitu bahwa kamu tuh pernah menyakiti aku ya, kamu tuh pernah sakitin aku ya. Jadi kayak aku tuh masih merasa ragu gitu ya, apakah aku akan menerima kehadiran kamu kembali atau tidak. Wow, ini energi yang sangat terbolak-balik ya. Jika disandingkan dengan kartu yang tadi, berarti di sini ada seseorang yang sejatinya meskipun dia merasa terluka sama kamu, tapi dia belum sepenuhnya ikhlas ya melepaskan kamu, seperti itu. Atau mungkin saya melihat ya bahwa di sini ada seseorang yang dia menunggu kamu menyadari semua kesalahan kamu, menunggu perubahan kamu, baru orang ini bisa memutuskan apakah orang ini akan lanjut sama kamu atau tidak, seperti itu ya. Oke, dan di sini kita akan lanjut ya. Clarissa akan melihat. Clarissa akan lihat dulu bagaimana ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang akan hadir dan kembali ke pelukan kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Ya, bagaimana ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Oke, saya melihat ya, di sini ada seseorang yang sepertinya
energi yang sedang berpikir ya, memikirkan suatu tindakan yang akan dia lakukan gitu. Karena mungkin di antara mereka ini dia sebenarnya merindukan kamu, tapi dia masih belum siap menghadapi kamu ya. Entah dia punya dosa besar ke kamu, entah dia punya kesalahan, mungkin punya hutang ke kamu, sehingga membuat orang ini tuh ya dia masih ragu untuk bisa bertemu kamu gitu. Kita lihat ya, karena di sini energi yang sangat menggambarkan emosional dan kebingungan. Oke, kita akan lihat lagi bagaimana ciri-ciri detailnya dia. Oke guys, karena ada azan sebentar ya, jadi kita break dulu sejenak ya. Kemudian kita akan sambung lagi ya setelah azan berikut. Oke guys, jadi kita akan lanjut ya setelah azan sejenak. Kita akan lihat ya bagaimana ciri-ciri seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Bagaimana ciri-cirinya dia seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Bagaimanakah ciri-ciri dia seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Wow. Oke. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya cara berpikir dia ya terlalu rumit dalam menjalani sebuah hubungan. Karena pada dasarnya suatu hubungan itu tidaklah serumit ya apa yang dibayangkan, asalkan ya cara dia mencintai kamu yang benar. Karena di sini yang aku rasakan tuh orang ini merasa kesulitan ya untuk memahami keinginan kamu, sehingga membuat situasi hubungan kamu dan dia ini sepertinya begitu rumit. Dan saya melihat ya di antara mereka juga sepertinya tipikal seseorang yang sangat misterius ya. Orangnya sangat susah ditebak, sangat susah diprediksi apa yang menjadi kemauan dia. Sehingga kamu sering sekali yang mensalahartikan pendapatnya yang memicu terjadinya suatu pertengkaran hebat. Kita akan lihat lagi di sini. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Bagaimanakah ciri-ciri detailnya dia seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Wow. Saya melihat ya di sini ada energi kebebasan. Jadi saya mengartikan bahwa dia adalah seseorang yang sepertinya sangat suka kebebasan ya. Orangnya ini tipikal seseorang yang gak terlalu suka apabila ruang gerak dia dibatasi siapapun termasuk kamu pasangannya. Ya, dan mungkin di sini yang membuat kamu dan dia berakhir ya, ada di antara kamu yang sepertinya terlalu curiga terhadap ruang geraknya, atau terlalu membatasi ruang gerak dia. Kamu terlalu melarang dia ini, melarang dia itu, sehingga di sini ada perasaan gak nyaman sampai pada akhirnya ya putuslah hubungan kalian. Kita akan lihat lagi bagaimana energi dia seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Bagaimana energi ciri-ciri detail seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Bagaimana ciri-cirinya dia seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Wow, menarik ya. Saya merasa bahwa dia adalah seseorang yang sepertinya sangat dikenal ya. Atau mungkin dia seseorang yang terkenal, atau mungkin dia seseorang yang apa ya, dalam artian tuh dikenal di mana-mana karena potensinya ya, karena kemampuannya. Atau mungkin ya di antara kamu berdiri dengan seseorang yang memiliki jabatan ya, sehingga dia banyak dikenal ya. Atau mungkin kamu berdiri dengan seseorang yang memiliki profesi sebagai seorang atasan ya, dan orangnya sangat dikagumi ya, karena dia pribadi yang sangat rendah hati, pribadi yang sangat humble, pribadi yang sangat pandai bersosial. Dan dia juga pribadi yang menurut aku tuh memiliki semangat yang sangat tinggi ya, terutama dalam menjalani karirnya dia gitu. Bahkan jika kamu merasa bahwa saat ini bahwa posisi dia atau mungkin posisi pekerjaannya itu cukup mapan, cukup matang, itu semua hasil dari ketekunan dia selama ini. Dan apabila disandingkan dengan kartu sebelumnya, saya melihat bahwa dia adalah seseorang yang ekspresif ya, orangnya penuh dengan kebebasan ya, orangnya sangat bisa menerima masukan dari siapapun ya, dan dia tipikal seseorang yang apa ya, cukup bisa diandalkan ya, cukup bisa survive seperti itu, dan memiliki rasa tanggung jawab dan integritas yang sangat tinggi. Kita akan lihat lagi di sini
Kita akan lihat dulu, kita akan cek bagaimana ciri-cirinya dia seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Oke, dia adalah seseorang yang sepertinya memiliki energi nggak terbuka sama kamu ya. Dia tipikal seseorang yang pemendam. Ketika dia mempunyai suatu beban, orang ini suka nggak cerita sama kamu. Padahal kamu tuh tipikal seseorang yang lebih suka ya dengan seseorang yang terbuka. Tetapi pada kenyataannya tidak. Aku tahu bahwa niat tujuan dia baik ya. Niat tujuan dia itu tidak ingin membebani beban dia kepada seseorang yang dia cintai. Tetapi di sini telah terjadi kesalahpahaman. Kamu mengira bahwa orang ini tuh menyembunyikan sesuatu hal buruk di belakang kamu, padahal tidak ya. Dia menyembunyikan masalah besar pribadinya, tidak dia share ke kamu dengan harapan agar kamu juga tidak ikut memikirkan apa yang menjadi masalahnya. Karena di antara mereka itu tahu bahwa sejatinya kamu tuh tipikal seseorang yang gampang mikir ya, mudah terbebani. Jadi dia dengan sangat terpaksa ya, dia tidak begitu terbuka sama kamu. Dan di sini saya melihat bahwa dia pribadi yang sangat jujur ya. Dia pribadi yang mudah dalam artian tuh jujur, berterus terang, tapi tidak begitu terbuka. Kita lihat lagi. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Oke. Saya merasa pada saat dulu dia sama kamu, sebenarnya orang ini sudah terlanjur ya, atau sudah terlalu nyaman terhadap diri kamu. Tetapi banyak sekali perubahan yang terjadi yang membuat orang ini jadi menjaga jarak dengan kamu. Tapi kamu gak sadar ya bahwa tindakan kamu membuat orang ini jadi menjauhi kamu atau meninggalkan kamu. Karena di sini sepertinya kamu pernah berbohong sama dia, kamu pernah mengecewakan dia karena ulahmu sendiri, atau mungkin kamu pernah ya di sini memandang dia sebelah mata ya, karena ada kata-kata yang sepertinya kata-kata kamu yang menyinggung dia, menyakiti perasaannya. Karena dia pribadi yang sangat perasa. Dan jika disandingkan dengan kartu sebelahnya, saya melihat bahwa orang ini sepertinya masih menyimpan luka ya. Luka akibat kata-kata kamu yang menyakiti perasaannya. Ya, seperti itu. Dan kita lihat bottom deck-nya ya. Bottom deck-nya ada kartu Ace of Wands. Bagaimana ciri-cirinya dia? Wow, saya merasa bahwa dia adalah seseorang yang sepertinya ya pada saat dia sama kamu sedang terjebak dalam sebuah kesulitan ya. Bisa kesulitan finansial ya, bisa terjebak dalam hutang piutang ya, atau mungkin ya pada saat dia berdiri sama kamu ya, dia benar-benar berada di posisi nol, benar-benar di posisi bawah ya. Dan yang membuat dia merasa kagum ya terhadap diri kamu karena kamu mau menerima kekurangannya. Dan gak semua orang ya memiliki sifat seperti kamu, sehingga di mata dia kamu memiliki poin ya, poin plus atau poin kelebihan tersendiri ya, yang membuat orang ini sampai detik ini tuh sepertinya masih belum bisa melupakan kamu ya. Menarik di sini. Kita akan cek lagi ya di sini. Kita akan cek, kita akan lihat dulu. Kita akan cek dulu ya. Kita akan lihat apa yang akan terjadi sebentar lagi. Apa yang akan terjadi sebentar lagi. Oke, kamu akan dihadapkan ya sama sebuah keputusan. Jadi kayak kamu dalam waktu dekat mungkin akan dituntut untuk memutuskan ya, setelah orang ini hadir, apakah kamu mau memaafkan dia, menerima dia kembali atau tidak. Ya, jadi saran dari aku, kamu harus bisa bijak-bijak dalam mengambil keputusan. Jangan sampai keputusan yang kamu ambil ini keputusan yang akan kamu sesali gitu. Jadi gunakan hati nurani kamu, gunakan energimu, gunakan kepala dinginmu ya, agar kamu tidak terjebak dalam keputusan yang salah.
Kita akan lihat lagi apa yang akan terjadi ke depannya. Apa yang akan terjadi ke depannya? Apa yang akan terjadi ke depannya? Oke. Ya, saya melihat ya ke depannya ini lebih ke arah energi kamu ya. Kamu dituntut untuk memaafkan seseorang yang sejatinya dia telah banyak sekali mengecewakan kamu, melukai kamu. Dan kamu nggak bisa menolaknya. Kenapa? Karena hati ini masih untuk dia gitu. Jadi kayak gimana sih, kan ada ya seseorang yang sifatnya itu sejatinya aku tuh benci sama kamu, tapi aku masih mencintai kamu gitu. Gimana ya? Benci tapi cinta gitu. Karena kayak kamu nggak bisa menolaknya. Karena hati ini masih begitu besar buatnya. Seperti itu. Kita lihat ya. Apa yang akan terjadi dalam waktu dekat atau kedepannya. Oke, saya melihat kamu akan mendapatkan pencerahan baru ya, karena orang ini akan hadir lagi ke dalam kehidupan kamu ya, menjadi versi terbaiknya. Karena di sini The Fool ini menggambarkan tentang kelahiran kembali, awal yang baru. Jadi kayak kamu dan dia akan menjalani kehidupan cinta yang baru yang lebih cerah setelah orang ini menjadi versi terbaiknya. Kita lihat lagi. Apa yang akan terjadi dalam waktu dekat? Apa yang akan terjadi dalam waktu dekat? Oke, akan banyak sekali penghalang yang terjadi ya. Jadi kayak kedatangan orang ini itu akan membawa apa ya? Akan membawa penghalang baru di dalam kehidupan kamu, terutama mungkin bagi kamu yang saat ini sudah memiliki pasangan ya. Itu merupakan tantangan baru karena di satu sisi mungkin kamu masih terbayang-bayang sama dia hadir lagi dalam kehidupan kamu, tapi di saat kamu sudah bersama orang lain. Wow, ribet juga ya, karena kok kayaknya susah ya gitu loh. Basically aku tuh sudah ada pasangan, tapi kenapa kamu hadir di waktu yang kurang tepat? Dan di sini ya, apa yang akan terjadi ke depannya? Wow, kamu akan sangat diratukan ya, kamu akan sangat didewakan, kamu akan sangat dihargai, kamu akan sangat dicintai sebagai bentuk penebusan segala kesalahan yang pernah dia lakukan padamu. Seperti itu. Dan bottom decknya kita lihat ya, di sini ada kartu Three of Cup ya, menggambarkan ya dalam waktu dekat akan ada pertemuan secara nyata. Ya, pertemuan secara nyata, dan pertemuan tersebut itu sepertinya pertemuan yang membahas masalah sebuah hubungan atau keromantisan ya dalam waktu dekat, di mana kamu akan bertemu seseorang yang masih ada di dalam ingatan kamu, masih ada di dalam kenangan kamu ya. Sepertinya di sini tuh kayak ya kamu diajak untuk dating, diajak untuk ngopi, ngobrol, nongkrong ya secara intens. Oke guys, jadi terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa membantu buat kamu. Dan bagi kalian yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, kalian bisa langsung saja hubungi kontak admin yang ada di bawah deskripsi video ini ya. Dan mungkin kalian juga bisa save aja, catat ya kontak nomor WA aku yang ada di pojok kiri atas. Oke, jadi saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, mudah-mudahan ya sahabat tarot semuanya diberikan kesehatan. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.